melaksanakan kegiatan kajian Hakim Angkatan 3 untuk kali pertama ini. Salawat seiring salam marilah kita sama-sama limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya pada pagi ini diamanahi untuk menjadi moderator pada acara ini, sekaligus juga memang saya ditunjuk sebagai koordinator kajian dalam forum komunikasi Hakim Angkatan 3 ini. Untuk kegiatan kali ini, setidak-tidaknya kita berharap selain kita bisa bersilaturahmi sesama Hakim Angkatan 3, juga dapat melaksanakan kajian bersama, diskusi bersama, dengan harapan kita bisa sharing wawasan, sharing pengetahuan untuk meningkatkan kinerja atau kualitas personal diri kita masing-masing dalam melaksanakan tupoksi kita sehari-hari. Acara ini saya akan sampaikan bahwa yang pertama kita isi dengan pembukaan, kemudian kedua sambutan, ketiga nanti acara inti kita yaitu kajian tentang pelaksanaan Duang Som dalam Hadona yang akan diisi oleh penyaji atau Manita Alfiah dari Pengadilan Agama Muko-Muko. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan dengan tanya-jawab, sesi tanya-jawab. Mudah-mudahan persoalan ini kita bisa bahas bersama sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan untuk bekal kita dalam melaksanakan tugas kita, tupoksi kita sehari-hari di sektor kita masing-masing. Baik, karena ini kita agendanya jam 9, ini sudah jam 9 lebih 20 menit. Sambil menunggu teman-teman yang mungkin belum sempat hadir, ada kesibukan lain. Kita awali saja kegiatan pagi ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Ketua Forum Komunikasi Hakim Angkatan 3, Bapak Muhammad Anton Biputra SHMH, untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya. Silakan Pak Anton. Ya. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Ibu penyaji pada kajian pertama kita hari ini, Ibu Ermanita Alfiah, SHMH, kemudian Bapak Moderator, Muhammad Saprudin, SHGMH, kemudian rekan-rekan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Hakim Pengadilan Agama Angkatan 3 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dapat berkumpul, kita dapat ketemu di dalam sarana virtual kita yang alhamdulillah setelah beberapa pembahasan, beberapa kali kita tunda untuk kajian yang pertama ini, akhirnya pada hari ini kita semua dapat bertemu, berkumpul melaksanakan agenda kegiatan kita pada hari ini, tentunya dengan rahmat, ridho, dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman-zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan di dalam kajian kita yang pertama ini. Wabil khusus penghargaan yang setinggi-tingginya dari saya pribadi dan mewakili rekan-rekan dari Hakim Pengadilan Agama Angkatan 3 kepada Ibu Penyaji, Ibu Ermanita Alfiah. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang akan diberikan nantinya. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan membawakan keberkahan dan semakin bertambah. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada moderator, mohon izin untuk dapat melaksanakan acara kegiatan kita pada hari ini sampai dengan selesai dan mudah-mudahan sukses. Karena ini adalah pembuka jalan bagi kita semua untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kemudian sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua. Semoga saja pertemuan kita kali ini akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang sifatnya akan rutin, yang waktunya akan kita atur kembali
bagaimana baiknya, baik mengenai jam maupun pertemuan hari-harinya. Ya, untuk selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan sepenuhnya acara kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Anton Dwi Putra SMA atas sambutannya. Perlu saya sampaikan atas nama koordinator kajian pada Bapak Ibu semua bahwasannya tema yang akan kita bahas ke depan, saya tidak bisa menentukan begitu saja secara pribadi atau hanya koordinator. Saya juga minta masukan dari Bapak Ibu semua, kalau memang ada tema-tema yang menarik, silahkan disampaikan kepada pengurus atau melalui saya untuk kita bahas bersama. Jadi temanya saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian, walaupun kami sudah punya gambaran apa saja yang akan dibahas ke depan, tapi juga tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian jika seandainya ada tema yang perlu dibahas, karena saya melihat di grup itu banyak persoalan sebetulnya yang seringkali kita diskusikan di grup, tapi mungkin karena kesibukan Bapak Ibu sekalian, ada yang bisa menanggapi, ada juga yang hanya sekedar membaca saja, tidak memberikan komentar. Harapan saya ke depan mungkin dengan forum kajian ini kita bisa selain silaturahmi tentunya bisa membahas bersama, karena gregetnya barangkali akan lebih berasa dibandingkan hanya tulisan saja barangkali di grup. Mungkin itu sedikit penyampaian dari saya tentang forum kajian Hakim Angkatan 3 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktunya juga kita terbatas, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu penyaji, pemateri, Ibu Ermanita Alfiah SHMH untuk menyampaikan materinya. Ini waktunya saya berikan kesempatan 30 menit, cukup Ibu? Cukup ya? Baik, kepada Ibu Ermanita Alfiah, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Adin, Pak Anton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Hakim Angkatan 3 yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini ya kita bisa berkumpul bersilaturahmi di akun Zoom meeting Angkatan 3. Baik, sebelumnya puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehendak Allah ini bisa terlaksana kajian ini. Kemudian sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah. Baik, sebelumnya mungkin saya akan bercerita sedikit ini. Bercerita sedikit tentang pembahasan pada pagi hari ini. Jadi pembahasan tentang luang som ini sebenarnya adalah tugas akhir ketika mengerjakan kuliah magister bersama Bu Yunizar ini di UIN STS Jambi. Ibu Yunizar ketawa ini, tahu dia sejarahnya ini buku tugas ini. Jadi ketika itu yang menjadi pembimbing saya pertama kali mengerjakan tugas ini adalah memang Pak Yang Mulia Bapak Mutiarto ketika itu. Kemudian karena setelah itu beliau mutasi sebagai KPTA Bengkulu, kemudian tidak lama kemudian menjadi Hakim Agung, akhirnya berpindahlah pembimbing saya dari Pak Mukti ke dosen di UIN STS Jambi. Jadi ketika itu saya tidak menduga gitu dan tidak juga mengira bahwa tesis saya kemudian diminta oleh beliau. Dan kemudian kalau bahasanya Pak Adin ini dimatengkan gitu ya, tesisnya itu kemudian menjadi sebuah buku. Jadi sebenarnya bagi saya beban juga ini, namanya ada di buku ini. Karena saya menyadari bahwa pengetahuan saya dan kemampuan saya juga belum pantas gitu, belum layak untuk
kemudian tugas saya dijadikan sebuah buku. Kemarin sempat menghindar dari Pak Adin beberapa kali menolak supaya jangan saya yang memberikan sebagai penyaji atau memberikan materi karena rasanya kok belum pantas gitu. Tapi ya kemudian ya sama Pak Adin ya dicoba gitu ya, Bismillah kita coba. Jadi ini bentuknya mungkin diskusi saja ya. Mungkin pengetahuan teman-teman juga mungkin ada yang lebih banyak gitu ya, lebih luas gitu mengetahui tentang pembahasan Duang Som kaitan dengan perkara hadonah. Baik, saya belum pernah mencoba share screen ini Pak Adin. Gimana ya caranya ini? Atau dari Pak Anton? Oh, Pak Anton. Share screen dari sini, Bu. Sebentar ya. Lanjut nih, Bu. Ya. Jadi kajiannya ini temanya nih adalah judulnya ini ya, penerapan Duang Som dalam eksekusi hadonah. Mungkin bercerita sedikit kenapa kok membahas tentang Duang Som gitu ya. Dalam tugas kita sehari-hari ya, dalam persidangan menyelesaikan perkara hadonah ini kan termasuk yang sering masuk gitu ya, sering datang gitu kan. Kemudian biasanya itu ada yang dia kumulasi dengan perkara perceraian, ada yang kemudian berdiri sendiri gitu. Kalau yang saya alami ketika dia diakumulasi, digabung dengan perkara perceraian, maka kita waktu itu majelis ya, berupaya sedapat mungkin supaya hadonahnya tidak usah diajukan. Ya, cukup cerainya saja gitu. Anak kalau bisa diupayakan tidak usah diperebutkan. Diasuh secara bersama-sama walaupun orang tua berpisah. Karena apa? Karena ketika anak diperebutkan, ya banyak sekali sebenarnya dikatakan tekanan yang dialami anak gitu. Ya, pertama menyaksikan kedua orang tua bercerai, kemudian setelah diputuskan oleh pengadilan dia diasuh oleh apakah ayahnya atau ibunya, kemudian salah satu pihak merasa lebih berhak, penggugat atau tergugat merasa lebih berhak, kemudian mengajukan eksekusi, permohonan eksekusi, dan anak kemudian dieksekusi. Jadi rasanya itu kalau nah ini mulai baper ini, sebagai perempuan, sebagai ibu, rasanya kalau harus mengeksekusi anak tuh gimana ya rasanya tuh? Rasanya tuh kayak nggak tega gitu. Nah, kemudian muncullah ide ini untuk mengantisipasi supaya jangan sampai eksekusi anak itu harus dilakukan secara paksa. Ya, kalau sudah bicara eksekusi kan tentu ada dalam eksekusi itu akan ada aparat, akan ada polisi, akan ada keramaian kan. Ya, bisa kita bayangkan ketika anak kecil melihat hal-hal seperti itu akan timbul rasa traumatis gitu ya, ketakutan gitu. Jadi kemudian dari hasil diskusi lah katakanlah, pembicaraan dengan pembimbing saya ketika itu, maka saya mencoba untuk membahas permasalahan ini. Jadi penyertaan Duang Som dalam perkara hadonah, gitu ya. Baik, kita kembali ke ini, mungkin ke slide-nya Pak. Pertama, kita mau tahu dulu di Duang Som apa sih gitu ya. Jadi Duang Som ini adalah sebuah hukuman tambahan, ya, sebuah hukuman tambahan yang berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada tergugat atau terhukum akibat dari keterlambatan, ya fungsinya akibat keterlambatan melaksanakan hukuman pokok yang fungsinya adalah untuk memberikan tekanan psikologis kepada tergugat sehingga pada akhirnya
melaksanakan hukuman pokoknya secara sukarela. Jadi pengertiannya seperti itu. Kemudian selanjutnya Pak. Ayo. Slide selanjutnya ya. Di mana kita bisa menemukan aturan tentang duangsom ini? Gimana kita bisa menemukan aturan, katakan aturan hukumnya ya? Mau bersandar kemana gitu? Jadi ini ada di pasal 606A, RV, dan 606B. Bunyinya seperti bisa kita lihat, bahwa sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa atau duangsom. Kemudian di pasal 606B, apabila keputusan hakim tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa atau duangsom tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru. Jadi sebatas yang saya ketahui bahwa hanya dua ketentuan ini sandaran kita untuk menerapkan duangsom. Kemudian selanjutnya, oke, sebagaimana kita ketahui bahwa hukum acara yang berlaku itu adalah HIR dan RBG ya. Ini pada umumnya maksud saya di pengadilan negeri kita kan ke sana ya ngacunya hukum acara. Selain kita juga punya hukum acara tersendiri untuk perkara-perkara tertentu. Jadi ada beberapa pendapat pakar hukum yang berpendapat bahwa ini pertama Profesor Sudikno, meskipun HIR dan RBG tidak mengatur mengenai duangsom, tetapi karena duangsom penting bagi penggugat untuk memaksa tergugat melaksanakan putusan, maka tuntutan itu patut untuk dikabulkan sepanjang diminta oleh penggugat. Jadi Profesor Sudikno boleh dikatakan melegalkan untuk menggunakan ketentuan RV ya. Selanjutnya ada Profesor Retno Wulan Sutianto dan Iskandar Urip Kartawinata. Ini kurang lebih juga sama, bahwa walaupun segala bentuk hukum acara selain HIR dan RBG itu dilarang, tetapi apabila benar-benar dirasakan perlu, ya, dalam perkara perdata dapat digunakan peraturan lain seperti RV. Kemudian ini mantan Ketua Mahkamah Agung Bapak Haripin Atumpa juga menyatakan meskipun RV tidak berlaku lagi sebagai pedoman hukum acara perdata Indonesia, namun karena kebutuhan pada keadaan tertentu di mana peraturan-peraturan yang ada tidak memadai, maka praktik peradilan kadang-kadang masih memakai ketentuan hukum acara RV sebagai pedoman. Termasuklah di dalamnya adalah mengenai dalam hal penerapan duangsom. Kemudian ada juga Prof. Manan, ini tapi tidak saya tulis ini karena panjang, nanti boleh dilihat di bukunya. Kalau Prof. Manan ini cenderung mengalaskan atau merujuk ke pasal 222 HIR, pasal 259 RBG, dan pasal 1267 KUH Perdata. Nanti mungkin bunyinya bisa dilihat di bukunya ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada jurisprudensi. Yang pertama adalah putusan MA Mahkamah Agung nomor 38 K/SIP/1967. Oke, mungkin bisa saya bacakan. Isinya ini bunyinya seperti ini. Lembaga uang paksa atau duangsom sekalipun tidak secara khusus diatur dalam HIR, haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistem HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim daripada pasal 363 HIR dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan.
Kemudian selanjutnya itu ada juga putusan MA nomor 791 yang berbunyi Duang Som tidak bisa dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang. Kemudian ada juga putusan Mahkamah Agung nomor 244K yang bunyinya kemungkinan eksekusi real tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan Duang Som. Satu-satunya halangan untuk menjatuhkan Duang Som adalah hukuman pembayaran sejumlah uang. Jadi untuk perkara hadonah ini kan bukan bentuk hukuman pembayaran sejumlah uang, jadi bisa diterapkan Duang Som atau disertakan Duang Som. Baik, berikutnya. Oke. Tata cara permohonan Duang Som. Ini nanti kalau saya ada keliru mohon dikoreksi. Saya loncat aja ini ya. Langsung ke pembahasan bab 3 ini sebenarnya. Oke. Yang pertama, yang sebelumnya mungkin Pak, yang tata cara di atasnya. Sudah, Ibu. Oke. Yang pertama adalah tata cara permohonan Duang Som. Duang Som diminta secara tegas oleh penggugat. Jadi, ketika disertakan Duang Som bersamaan dengan perkara hadona, ini harus dibunyikan di dalam surat gugatan ya. Tentunya didukung dengan dalil-dalil posita yang kemudian juga dimuat di dalam tuntutan, di dalam petitum. Yang kedua, Duang Som diajukan bersama dengan tuntutan pokok. Jadi Duang Som tidak bisa diajukan tersendiri karena dia sifatnya asesor. Dia hanya hukuman tambahan, jadi tidak bisa berdiri sendiri langsung menuntut Duang Somnya sementara tidak jelas petitum pokoknya, tuntutan pokoknya. Jadi dia selalu mengikuti, sifatnya itu mengikuti tuntutan pokok. Kalau dalam bahasan kita kali ini ya hadonahnya gitu. Hadonah sebagai tuntutan pokok, kemudian Duang Som sebagai asesornya. Selanjutnya yang ketiga, tuntutan pokok yang diminta bukan berupa pembayaran sejumlah uang. Ini jelas, ini dibunyikan di ketentuan 606 ARV yang kita baca tadi di depan, kemudian juga dimuat dalam jurisprudensi. Sana jelas disebutkan bahwa Duang Som itu dapat diminta tapi bukan pada perkara yang berupa pembayaran sejumlah uang. Kalau hadona sudah jelas bukan pembayaran sejumlah uang gitu ya. Kemudian yang keempat, terhukum mampu dan memungkinkan melaksanakan hukuman pokok. Jadi ketika hakim kemudian memutuskan menetapkan Duang Som, jadi juga harus melihat kemampuan terhukum. Jadi ketika pembuktian biasanya di tahap pembuktian kita bisa melihat atau bisa menelusuri gitu ya. Kira-kira ini si tergugat kalau diberikan hukuman Duang Som bisa tidak dilaksanakan gitu ya. Ini kaitannya dengan katakanlah tahap perekonomian ya, gitu kira-kira gitu ya. Karena dia kan nanti akan membayar sejumlah uang gitu kan, sanggup tidak atau mampu tidak si tergugat atau terhukum melaksanakan hukuman tersebut. Kalau kita tentukan dan ternyata dia tidak mampu kan akan menjadi suatu hal yang sia-sia gitu ya. Tidak ada gunanya kita menerapkan Duang Som namun tidak bisa dieksekusi. Baik, kemudian selanjutnya, Duang Som menjadi solusi efektif bagi penyelesaian perkara yang bersangkutan. Nah, ini maksudnya
ketika duang som ditetapkan, dia akan dapat menjadi pressure ya, suatu alat untuk menekan supaya tuntutan pokok itu dijalankan secara sukarela. Jadi kan semangatnya kan di situ sebenarnya, supaya putusan pokok itu dilaksanakan secara sukarela, gitu ya. Kemudian selanjutnya ini seperti yang di poin 4 juga, ini menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi terhukum. Ya, kalau kita tidak memperhatikan ini, maka dia tidak bisa menjadi suatu solusi yang efektif dalam penyelesaian perkara hadona. Jadi apa istilahnya ya, sia-sia gitu ya, percuma gitu, tidak bisa dieksekusi nanti pada akhirnya. Baik, selanjutnya. Syarat-syarat dijatuhkan amar duang som. Ini saya mohon dikoreksi ya Pak, boleh ditambahkan nanti. Mungkin kalau dalam penyampaian ada kekeliruan. Yang pertama adalah amar duang som harus ada urgensinya dengan eksekusi. Ya. Nah, ini ada dua pendapat. Yang pertama pendapatnya dari Pak Haripin Atumpa. Jadi kalau menurut Bapak Haripin Atumpa, duang som harus diminta. Jadi dia harus dituntut, dimuat gitu ya, di dalam posita dan petitum. Jadi harus ada, harus diminta gitu. Sementara Bapak Muktiarto ini berpendapat lain. Beliau cenderung bahwa tidak dituntut pun, ya tidak diminta pun, hakim dapat secara ex officio menetapkan atau menyertakan hukuman duang som. Ya, nah ini ada sandarannya nih nanti kita lihat. Kemudian yang kedua, amar duang som dijatuhkan bersama dengan amar mengenai hukuman pokok. Ya, jadi dia beriringan. Ketika diputuskan hadonah ini ya, dijatuhkan apakah kepada ayah atau apakah kepada ibu, maka bersamaan juga si duang som ini juga dimuat di situ. Jadi tidak berdiri sendiri, dijatuhkan bersama dengan amar mengenai hukuman pokok. Selanjutnya, tuntutan pokok merupakan tuntutan yang bersifat kondemnatur. Ya. Bersifat menghukum. Jadi supaya ada kekuatan eksekutorial ya. Takut salah ngomong ini. Supaya dia mempunyai kekuatan eksekutorial, bisa dieksekusi. Selanjutnya, tuntutan pokok bukan merupakan pembayaran sejumlah uang. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, saya sebutkan tadi ya. Ini ada di pasal 606A dan ada 3 jurisprudensi yang saya temukan ketika itu. Kemudian yang kelima, tuntutan pokok berupa hukuman agar tergugat melakukan suatu perbuatan tertentu. Nah, kalau dalam perkara hadonah, perbuatan tertentunya adalah menyerahkan anak. Ya, menyerahkan anak gitu ya. Kemudian selanjutnya, tergugat dalam keadaan mampu melaksanakan hukuman pokok. Ini sama dengan yang sebelumnya ya. Kita harus memperhatikan juga kalau disertakan atau ditetapkan atau diputuskan duang som, kira-kira dapat dilaksanakan tidak oleh si tergugat atau terhukum gitu ya. Selanjutnya, duang som dapat menjadi solusi efektif bagi penyelesaian hukuman pokok ya. Dapat menjadi solusi efektif bagi penyelesaian hukuman pokok gitu ya. Duang som tidak perlu dijatuhkan jika menurut penilaian hakim tidak efektif. Nah, itu tadi penilaiannya ketika pembuktian gitu, penelusurannya apakah si terhukum atau tergugat ini mampu atau sanggup, kemudian apakah dengan penyertaan duang som atau
penetapan duangsom itu kemudian menjadi suatu solusi atau tidak untuk perkara tersebut, ya, untuk perkara hadonah. Baik, selanjutnya acara eksekusi hadonah, ya. Nah, ini contoh amar putusan. Contoh amar putusan, ya. Yang pertama itu mengabulkan gugatan penggugat. Ini kalau untuk redaksinya mungkin teman-teman mungkin ada yang berbeda. Nanti silakan nanti diutarakan ya bagusnya seperti apa redaksinya. Kemudian yang kedua, menetapkan penggugat. Apakah itu ayahnya ataukah ibunya sebagai pemegang hadonah atas anak yang bernama, ya, siapa anaknya. Kemudian yang ketiga itu adalah menghukum tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat selaku pemegang hadonah dalam keadaan baik. Yang keempat, menghukum tergugat atas keterlambatan menyerahkan anak tersebut kepada penggugat terhitung, nah ini disebutkan terhitung mulai hari atau tanggal yang ditetapkan dalam anmani untuk membayar uang paksa sejumlah, ini contohnya saja, sejumlah misalnya 1 juta rupiah setiap hari, ya, setiap hari keterlambatan. Nah, ini sedikit saya jabarkan. Ya, ini waktu itu sempat saya tanya juga nih, telepon dengan Pak Yengki, ketika mau menerapkan ini dari mana mulainya gitu ya, penerapan duangsom ini. Jadi secara umum kan kita biasanya itu ya, suatu perkara dapat dieksekusi itu ketika sudah berkekuatan hukum tetap, gitu ya. Dalam hal duangsom, penghitungan, ya, mulai penghitungan pembayaran duangsom itu ditetapkan sejak anmani, ya, anmani. Kemudian ketua pengadilan mengeluarkan penetapan jika terdapat atau ada indikasi tergugat tidak mau melaksanakan putusan gitu ya. Hari berikutnya maka mulailah berlaku si duangsom ini, hukuman duangsomnya. Ini mungkin nanti di berikutnya ada ini. Selanjutnya adalah menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah sekian gitu ya. Baik, lanjut. Kapankah duangsom mulai berlaku? Nah, ini seperti yang tadi di depan ya. Duangsom mulai dihitung pada hari dan tanggal berikutnya setelah dikeluarkan penetapan bahwa tergugat telah ingkar untuk menjalankan putusan pengadilan. Jadi dihitungnya ini tadi saya sebutkan itu setelah anmaning ya, setelah anmaning keluar penetapan ketua pengadilan, di hari berikut setelah penetapan itu keluar maka mulai dihitung penghukuman duangsomnya. Selanjutnya, amar duangsom hanya mempunyai kekuatan hukum manakala hukuman pokok berupa penyerahan anak belum dilaksanakan. Jadi ketika hukuman pokok telah dilaksanakan, maka secara otomatis duangsomnya apa istilahnya ya? Katakanlah apa ya? Gugur apa ya? Ya. Tidak berlaku lagi gitu. Jadi ketika hukuman pokok sudah dilaksanakan oleh terhukum atau tergugat, maka duangsomnya secara otomatis tidak berlaku lagi. Oke, selanjutnya syarat eksekusi duangsom. Ini saya perlu lihat ininya nih, perlu lihat bukunya, takut salah nanti. Baik. Yang pertama, putusan telah berkekuatan hukum tetap. Ya, ini adalah persyaratan pertama yang harus dipenuhi atau terpenuhi pada suatu putusan pengadilan untuk dapat dieksekusi atas hukuman duangsom. Jadi sebenarnya ya perkara apapun kalau
belum berkekuatan hukum tetap ya tidak dapat dieksekusi, ya. Kemudian terhadap putusan yang di dalamnya terdapat hukuman duangsom apabila tergugat tidak mau mentaati dan melaksanakan putusan pokok secara sukarela, maka hukuman duangsom tersebut dapat dilakukan eksekusi. Oke. Berikutnya, hukuman duangsom tercantum dalam amar putusan. Jadi harus disebutkan secara tegas. Baru harus disebutkan, dicantumkan secara tegas, baru kemudian bisa dieksekusi. Selanjutnya, hukuman pokok tidak dijalankan secara sukarela. Oke ya. Maksudnya tadi sempat saya sebutkan juga bahwa ketika hukuman pokok sudah dijalankan, maka duangsom tidak berlaku lagi. Dan ketika hukuman pokok tidak dijalankan secara sukarela, maka disitulah muncul daya eksekusi. Ya, daya eksekusi duangsom itu ketika terhukum ingkar, tidak melaksanakan putusan pokok. Selanjutnya, ada permohonan eksekusi dari pihak penggugat. Jadi untuk mengeksekusi duangsom, ini seperti halnya eksekusi pada umumnya, ada permohonan yang diajukan oleh pihak penggugat. Ada surat permohonan kepada ketua pengadilan. Kemudian ketua pengadilan mengeluarkan perintah ya, secara tertulis yang ditujukan kepada panitera atau jurusita yang tertuang dalam bentuk surat penetapan berisi perintah untuk menjalankan eksekusi tersebut. Oke. Berikutnya ada permohonan. Oke, berikutnya langkah-langkah dalam eksekusi duangsom. Ini sambungannya sebelumnya enggak ya? Oh, bukan. Langkah-langkahnya yang pertama, ya, penggugat mengajukan permohonan eksekusi duangsom ya, kepada ketua pengadilan. Selanjutnya, ketua pengadilan akan melakukan teguran ya, atau unmanning, yakni dengan mengeluarkan surat perintah pemanggilan pihak tergugat ke pengadilan agama. Jadi pihak-pihak akan dipanggil ke pengadilan agama dan kemudian akan diadakan sidang insidentil. Apabila tergugat hadir memenuhi teguran tersebut, maka dilakukan sidang insidentil yang dihadiri oleh ketua pengadilan agama, panitera, dan pihak tergugat. Dalam sidang tersebut, ketua pengadilan agama memberitahukan bahwa adanya permohonan eksekusi atas hukuman duangsom dari pihak penggugat, sekaligus menyampaikan teguran agar ia memenuhi amar putusan pengadilan yang berupa duangsom. Selanjutnya, maka akan diletakkan sita eksekusi. Ya. Apabila tergugat ternyata tidak memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang sah, atau ia telah memenuhi panggilan namun tetap tidak memenuhi hukuman duangsom yang dijatuhkan, maka ketua pengadilan agama mengeluarkan penetapan secara ex officio untuk memerintahkan panitera atau jurusita dibantu 2 orang saksi kemudian melakukan sita eksekusi atas harta kekayaan tergugat. Selanjutnya, penetapan sita eksekusi. Ya. Sita eksekusi diletakkan apabila terhadap barang-barang milik tergugat belum diletakkan sita jaminan.
atau konservator beslah. Namun apabila sudah diletakkan sita jaminan, maka dia otomatis menjadi sita eksekusi. Selanjutnya, mendahulukan sita atas barang-barang bergerak. Jadi barang-barang bergerak milik tergugat dahulu yang disita, ya, kecuali kalau dia tidak memenuhi jumlah nominal uang som yang dihitung, ternyata nggak cukup juga dari harta yang bergerak, baru kemudian akan disita juga harta yang tidak bergerak, gitu ya. Kemudian selanjutnya, tidak berlebihan meletakkan sita. Jadi dalam meletakkan sita harus memperhatikan patokan yang telah ditentukan undang-undang. Tidak dibenarkan meletakkan sita eksekusi atas barang milik tergugat secara berlebihan hingga jauh melebihi jumlah nominal uang paksa yang harus dibayar oleh tergugat. Patokannya adalah sita eksekusi atas barang-barang milik tergugat sampai dianggap cukup untuk membayar sejumlah uang paksa atau duang som dan ditambah dengan jumlah biaya atau ongkos melaksanakan atau menjalankan eksekusi tersebut. Selanjutnya, menaksir harga objek sita. Jurusita terlebih dahulu melakukan secara cermat nilai barang-barang milik tergugat yang akan diletakkan sita eksekusi. Ya. Tujuannya untuk menghindari pelaksanaan sita eksekusi secara berlebihan. Kurang dari jumlah nominal uang paksa yang dibebankan kepada penggugat. Selanjutnya, memastikan objek sita adalah milik tergugat. Bagaimana caranya ini? Memastikan. Di sini disebutkan bahwa dalam hal misalnya barang tersebut adalah kendaraan bermotor, maka jurusita dapat mendatangi atau meminta keterangan dari pihak kepolisian. Atau jika ia berupa tanah, meminta keterangan dari Badan Pertanahan. Apakah objek sita tersebut adalah benar-benar milik tergugat atau bukan, gitu ya. Bu, mohon izin ya. Bu, waktunya 2 menit. Gimana Pak Din? Waktunya 2 menit lagi. Sebentar, suara Pak Din nggak kedengeran. Waktunya 2 menit lagi, Ibu. Oh, gitu ya. Ya, ini udah mau selesai nih Pak Din. Ya, oke. Oke. Lanjut, Bu. Kemudian selanjutnya tadi ini ya, memastikan melaksanakan eksekusi. Setelah status kepemilikan barang itu jelas ya, yang akan dieksekusi itu memang sudah benar-benar milik tergugat. Mitra atau jurusita beserta 2 orang saksi melakukan sita eksekusi di tempat letaknya barang-barang tersebut dengan melakukan penelitian dan pengukuran secara cermat. Ya, ukurannya, beratnya, kemudian luas dan sebagainya gitu ya. Selanjutnya, membuat berita acara eksekusi. Dalam berita acara itu dicatatkan bahwa penjagaan atas barang-barang yang disita itu berada di tangan tersita. Selanjutnya, mengumumkan pelaksanaan eksekusi. Ya, ini ada 2 cara. Yang pertama, salinan berita acara eksekusi didaftarkan kepada kantor pendaftaran tanah apabila yang disita adalah tanah, gitu ya. Apabila yang disita adalah tanah yang sudah bersertifikat, gitu ya. Ya, maka di kantor kepala desa dalam buku letter C. Maka di sana juga dicatat jam, hari, bulan, dan tahun pengumuman penyitaan. Selanjutnya, yang kedua, pejabat pelaksana sita eksekusi memerintahkan kepala desa untuk mengumumkan penyitaan barang yang telah disita, sebagaimana kebiasaan masyarakat di sana pada umumnya.
Adapun terhadap sita eksekusi atas barang-barang yang tidak bergerak, tidak disyaratkan untuk diumumkan sebagaimana eksekusi terhadap barang yang tidak bergerak. Ya, demikian ya Pak Adin. Ya teman-teman. Mohon maaf nih kalau penyampainya mungkin kurang apa ini ya, kurang tepat ya atau kurang memuaskan. Ya saya kembalikan kepada Pak Adin. Baik, terima kasih banyak atas penyampaian materinya, atas pencerahannya dari Ibu Ermanita Alvia terkait dengan pembahasan Duang Som dalam pelaksanaan eksekusi hak asuh anak. Jujur saja, kalau saya secara pribadi semenjak saya diangkat, dilantik menjadi hakim, belum pernah sekalipun menjatuhkan putusan yang amarnya mencantumkan Duang Som. Sama Pak Adin, saya juga. Saya juga. Barangkali ada teman-teman kita di sini mungkin yang pernah. Iya. Bahkan di saat kita diklat pun, dulu pembahasan Duang Som ini mungkin belum begitu mengemuka dan mungkin luput dari para pemateri waktu itu. Selanjutnya, kami atau saya sebagai moderator mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengelaborasi lagi kajian kita tentang Duang Som. Tadi sempat dibahas bagaimana Duang Som itu ternyata ada beberapa aspek yang harus kita ketahui dari sisi konsep, filosofinya bagaimana, kemudian teknis pelaksanaannya bagaimana. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum jelas, atau ada Bapak Ibu yang memang sudah pernah melakukan, pernah memiliki pengalaman tentang pelaksanaan Duang Som ini, kita share bareng-bareng dalam sesi ini, atau ada persoalan yang kurang jelas, kita bahas bersama. Tadi juga sempat dibahas, ternyata ada silang pendapat di antara para pakar, termasuk bahkan di antaranya mantan Ketua MA Pak Arifin Tumpa. Beliau tadi disampaikan oleh pemakalah tidak sependapat kalau Duang Som itu dianggap diputus berdasarkan ex officio hakim, atau tidak bisa dia dikeluarkan sebagai putusan karena ultra petita menurut beliau. Tapi Pak Muktiarto sendiri berpendapat berbeda dengan Pak Arifin Tumpa. Barangkali itu sebagai pengantar, silahkan saya buka sesi pertama untuk 3 penanya. Kepada Bapak Ibu, silahkan untuk angkat tangan atau reaksi di situ ada kelihatan. Ya, Pak Hamid yang pertama. Siapa lagi yang kedua? Oke, tidak ada. Yang lain? Selamat datang Ibu Eeng dari Lampung. Apa kabar Bu Eeng? Silakan. Atau kita berikan kesempatan ke Pak Hamid dulu sambil berjalan. Silakan Pak Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama sepertinya saya dengan rekan-rekan semua, kebanyakan Pak Adin disampaikan bahwa selama 10 tahun ini sejak kita dilantik jadi hakim itu belum pernah sekalipun saya memutus Duang Som ya, Duang Som. Bahkan kata-kata Duang Som itu bagi saya juga sampai sekarang tuh masih jadi sesuatu yang asing, cukup asing di telinga saya. Memang ada beberapa kali saya menerima perkara waktu saya menjadi ketua majelis itu untuk yang mereka mohonkan Duang Som, tetapi karena terbentur dengan pembayaran sejumlah uang tadi, banyak kan saya tolak. Gitu. Di sini saya masih bingung, bahkan saking bingungnya itu untuk membuat sebuah pertanyaan pun bingung. Gini, kalau untuk seingat saya, waktu saya tugas di Tanah Grogot itu ada, bukan saya, cuma saya mediatornya waktu itu. Yang memutus itu juga KM dan anggota satunya itu juga angkatan kita. Mereka itu memutuskan ada penyatuan Duang Somnya di situ. Sayangnya mereka sekarang tidak ada yang hadir. Itu sekarang jadi wakil Sampit dan Pak Dr. Kastalani ya. Nggak hadir mereka sekarang di sana. Kalau ada mungkin bisa kita minta pengalaman mereka. Kemudian saya mau fokus tadi tentang yang terakhir tentang ini, tentang
langkah-langkah untuk mengeksekusi Duangsom itu ya. Mohon dikoreksi nanti juga Bu Penyaji ya, Pak, yang saya simpulkan ini mungkin apa saya salah tangkap atau memang seperti itu langkah-langkah Duangsom yang disajikan tadi. Sepertinya memang berarti kalau ada Duangsom itu dengan untuk hadana ini berarti ada 2 tingkatan eksekusi ya, sepertinya saya baca itu. Yang saya baca ini, saya pahami ini. Artinya kan Duang dapat diterapkan ketika tuntutan pokok atau amar pokok itu tidak dijalankan secara sukarela. Jadi artinya kan ketika putusan itu sudah BHT, taruhlah kita ada sebuah putusan tentang hadonah yang di sana ada penghukuman kepada salah seorang untuk menyerahkan anak, kemudian penghukuman Duangsom juga. Artinya kan setelah BHT itu pasti ada kemudian langkah pertama yang diajukan oleh penggugat atau yang pemenang adalah melakukan permohonan eksekusi untuk pokok tuntutannya dulu kan gitu. Pemahaman saya gitu itu. Kemudian ketika kemudian tidak berhasil, barulah masuk ke Duangsom gitu. Berarti kan ada permohonan eksekusi yang kedua. Itu pemahaman saya itu ya. Apakah memang seperti itu? Apa memang bertingkat seperti itu atau bisa digabung langsung saja gitu ya. Seolah-olah kita tuh sudah menjudge bahwa si termohon ini, si terhukum ini nggak akan bisa ini menyerahkan, nggak akan mau secara sukarela gitu. Nah, barangkali ada 2, pertanyaannya apakah ada satu sekaligus permohonan eksekusinya apa dua tahap gitu? Iya, itu. Apakah 2 bertingkat seperti itu atau boleh digabung sekaligus gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadi ada sita di situ, juga ada sita eksekusi ya terhadap harta si termohon atau terhukum yang tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Ini apakah harta ini menentukan harta itu dari mana? Kita menentukan hartanya itu dari mana? Apa memang dari awal pembahasan atau dari awal kita menyidangkan itu memang sudah kita disinggung sejak awal, harta-hartanya kita tentukan, kita periksa sejak awal, ataukah munculnya harta ini di tahapan eksekusi saja gitu? Apakah munculnya harta ini adanya di tahapan eksekusi saja gitu loh. Jadi itu yang barangkali 2 pertanyaan dari saya yang mudah-mudahan bisa kita pecahkan gitu kalau ada pengalaman dari teman-teman. Terima kasih Pak Adin. Baik, terima kasih Pak Hamid atas pertanyaannya. Mungkin Ibu Hermanita juga tadi sudah menyimak. Ada 2 persoalan yang disampaikan oleh Pak Hamid. Yang pertama tentang bagaimana mekanisme permohonan eksekusi itu. Apakah 2 kali? Yang pertama mungkin mengeksekusi anaknya dulu terlebih dahulu, atau dengan tahapan kedua kalau memang tidak bisa dilaksanakan eksekusi hadona itu lalu eksekusi hartanya gitu, Duangsomnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang besaran. Nilai harta yang akan disita itu berapa nilainya? Itu bagaimana menentukan besaran nilainya? Saya kira itu. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Hermanita untuk memberikan jawabannya. Silakan Ibu. Baik. Saya coba ya Pak menjawab. Nanti seandainya kurang memuaskan, mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa menambahkan. Baik, untuk eksekusi hadonah dan duangsom, ya sebatas yang saya pahami itu memang ada dua. Pertama adalah permohonan eksekusi hadonah terlebih dahulu. Ya. Permohonan eksekusi hadonah terlebih dahulu. Kemudian proses eksekusinya seperti pada umumnya ya, ada permohonan, kemudian ada unmanding dan segala macam. Apabila ternyata tidak berhasil, atau katakanlah si terhukum tidak mau menyerahkan anak secara sukarela, maka kemudian ada permohonan kembali ya, permohonan eksekusi kembali untuk eksekusi duangsomnya. Jadi permohonan eksekusi hadonah terlebih dahulu,
jika ternyata dalam tahapan money si tergugat tidak mau secara sukarela, kan tujuan adanya duangsom itu agar penyerahan anak dilakukan secara sukarela, gitu ya. Kan kita tujuannya kan untuk menjaga psikis anak ya, psikis anak yang akan dieksekusi gitu. Jika ternyata tidak bisa atau tidak dapat diserahkan secara sukarela, maka untuk duangsomnya diajukan eksekusi lagi gitu. Dia permohonan eksekusi kembali. Dia memang ada sebatas yang saya pahami ada 2 kali permohonan eksekusi ya. Mungkin bisa ini. Baik, terima kasih Bu Gitu ya, Hermanita. Pak Adin, dari saya. Mungkin yang kedua dulu, nanti kita berikan kesempatan kepada Bapak-Bapak sekalian. Yang kedua tentang besaran, menaksir besaran harta yang akan kita eksekusi. Menaksir besaran harta ya. Bagaimana, Bu? Karena saya juga seperti Pak Adin belum pernah berpengalaman secara langsung ya. Belum pernah mendapat perkara secara langsung. Cuman sebatas yang saya pahami juga, tadi sempat saya sebutkan bahwa Pak Abdul Hamid tadi bertanya apakah dari awal ya, apakah dari awal pemeriksaan perkara gitu ya, atau ketika eksekusi gitu. Ya, kalau yang saya pahami itu dari awal pemeriksaan perkara. Apalagi kalau dia sejak awal memang sudah diminta sekaligus ya, sudah masuk, maksudnya di tuntutannya sudah ada. Nah, mungkin akan ketika pembuktian itu bisa sekalian. Ketika pembuktian sekalian juga kita membuktikan si tergugat nih hartanya cukup nggak nih kalau misalnya ditentukan atau ditetapkan hukuman duangsom. Gitu ya, kira-kira ya Pak Abdul Hamid ya. Mohon maaf kalau kurang memuaskan nih, silakan teman-teman yang lain mungkin yang punya pendapat. Terima kasih Ibu Hermanita atas jawaban dan pencerahannya. Saya juga berprasangka dari teman-teman Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa pengalaman yang sudah dilakukan di satirnya masing-masing atau punya pandangan berbeda atau memiliki tambahan dari penjelasan Ibu Hermanita. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tanggapannya. Atau dari Pak Dr. Yengki barangkali bisa menambahkan, Pak Bang Yengki, mangga, silahkan. Ya, di-unmute Pak Anton, Pak Yengki. Mangga, Bang Yengki. Unmute, Bang. Di-unmute dulu, Bang Yengki. Pak Dokter. Ya. Kawan-kawan sekalian saya hormati, memang ada beberapa hal yang mencuat yang perlu kita diskusikan. Kalau pemahaman saya, ketika ada petitum tentang duangsom, barangkali di sanalah kita memeriksa berapa kepatutan dibebankan duangsom tersebut kepada tergugat, kan begitu. Nah, itu barangkali yang dimaksud oleh pemakalah tadi gitu. Perlu kita gali di sana yang fungsinya itu hanya untuk mempressure secara psikologis, kan begitu. Kalau seandainya hartanya tidak seberapa, penghasilan sebulannya sekitar 1.500.000 sampai 2 juta gitu. Berapa yang patut dihukum per hari, kan begitu. Itu pemeriksaan itu iya, saya kira sama seperti ketika kita menghukum nafkah anak atau nafkah idah ya. Itu yang pertama. Kemudian ini saya coba mengapungkan masalah juga. Masalah yang dikemukakan oleh Pak Abdul Hamid tadi memang saya setuju itu.
bersamaan dengan itu saya juga mencoba mengungkapkan pendapat ya. Saya juga belum berpengalaman sama dengan rekan-rekan semua begitu tentang eksekusi Duangsom pada Hadonah ini. Jadi kalau kita lihat tadi di dalam amar kan oleh pemakalah sudah disebutkan secara eksplisit kapan mulai penghitungan Duangsom tersebut. Yaitu kan kalau tidak salah tadi di penetapan eksekusi ya. Penetapan eksekusi kalau tidak salah. Memang tadi menggunakan istilah anmaning kalau tidak salah ya. Tapi setelah saya lihat, saya pahami penjelasan di belakang tadi, kira-kira setelah penetapan eksekusi itu. Dan sudah disebutkan secara eksplisit di dalam amar putusan. Tetapi sebagaimana dijelaskan tadi bahwa Duangsom ini adalah bukanlah hukuman pokok. Oleh karenanya maka pemahaman saya gitu, sebagaimana saya setuju dengan disampaikan oleh pemakalah tadi, ya permohonan eksekusi itu tetap adalah eksekusi real di awal itu, tetap eksekusi real. Lalu nanti ketika unmanning itu, kalau seandainya T-nya termohon eksekusi tidak hadir gitu, maka ia tidak akan mempengaruhi apa-apa. Bisa tetap dilaksanakan eksekusi real. Nah, kalau seandainya eksekusi real itu tidak bisa dilaksanakan sampai barangkali 2 atau 3 bulan gitu, misalnya tidak juga pernah dilaksanakan gitu dan tidak dapat dilaksanakan gitu, maka disitulah nanti akan ada permohonan eksekusi kedua itu. Nah, begitu yang kalau pemahaman saya ya. Di sanalah nanti gitu harus pemohon eksekusi menyebutkan mana harta dari termohon eksekusi itu. Dan sudah disebutkan secara eksplisit di dalam permohonan eksekusi berikutnya itu sudah berapa banyak itu uang gitu, apa penghukuman pembayaran Duangsom yang sudah harus dibayarkan oleh termohon eksekusi begitu. Nah, jadi fokus pertama kalau menurut saya tetap ke eksekusi real itu. Nah, andai misalnya di bulan pertama baru bisa terlaksana, sesungguhnya kan sudah ada hak itu oleh pemohon eksekusi, bagi pemohon eksekusi. Misal 100.000 per hari, berarti kan udah ada 3 juta. Udah ada haknya 3 juta. Andai terlaksana 30 hari pasca penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan gitu. Ya terserah bagi pemohon eksekusi, apakah ia akan tetap gitu memohon eksekusi terhadap harta tertentu dari termohon eksekusi untuk mendapatkan haknya yang 3 juta rupiah itu atau tidak, terserah gitu. Kalau ia sudah mendapatkan anaknya tersebut melalui eksekusi real gitu. Nah, jadi pemahaman saya yang pertama itu adalah tetap eksekusi real. Kalau memang diserahkannya pada hari pertama eksekusi itu oke, bagus gitu, atau ketika unmanning apalagi gitu. Kalau misalnya dieksekusi sebulan setelah penetapan eksekusi, ada haknya dua-duanya bisa eksekusi real dan udah ada pula 3 juta gitu, kalau 100.000 per hari begitu, terserah pemohon eksekusi apakah ia akan mengajukan permohonan eksekusi pembayaran Duangsom itu atau tidak karena anaknya udah diperolehnya begitu. Kalau seandainya tidak bisa dilarikan, ya itulah misalnya sampai 5 bulan, maka pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi Duangsom itu. Nah, itu kalau sepengetahuan saya, ini mohon masukan dari kawan-kawan juga gitu. Kalau kita mengajukan permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang, maka di antara persyaratannya adalah bahwa pemohon eksekusi menyebutkan harta dari termohon eksekusi tersebut dan sedapat-dapatnya menyampaikan alas haknya gitu. Dan di samping menyebutkan secara eksplisit sudah berapa hak dari pemohon eksekusi yang diperolehnya dari amar Duangsom tersebut. Nah, itu pemahaman saja itu. Tidak ada referensi secara khusus begitu. Makanya saya hanya menyampaikan pendapat ini, tidak fix tentunya seperti itu begitu. Nah, karena dia ada amar pokok tadi kan. Nah, jadi itu tuh yang
bisa dikata pendapat ya. Saya setuju dengan Pak Abdul Hamid tadi, memang menimbulkan pertanyaan itu memang gitu. Hal seperti itu. Pertanyaan ke Ibu ke pemakalah dari saya barangkali, urgensi sidang insidentil itu apa begitu? Karena udah ada di dalam amar bahwa penghitungannya itu dimulai sejak penetapan eksekusi. Penetapan eksekusi, ya kan? Jadi tadi kan agak digabung itu, saya lihat tadi itu agak digabung antara eksekusi real dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang itu, eksekusi lelang itu. Tadi kan ada unmanning, sudah itu sita eksekusi. Nah, itu yang membuat kita agak ragu tadi gitu. Seolah-olah udah dari awal itu kedua-duanya gitu. Ya eksekusi realnya, ya eksekusi pembayaran sejumlah uangnya gitu. Bukankah sita eksekusi itu kan karena ada duangsom itu. Kalau eksekusi real kan tidak perlu sita eksekusi kan begitu kan. Nah, itu kan sita eksekusi itu kalau seandainya gitu ada pembayaran sejumlah uang gitu yang sebelumnya belum pernah diletakkan sita jaminan kan begitu, yang otomatis gitu berkedudukan sebagai sita eksekusi kan kalau kita melelang kan begitu. Jadi dengan dipresentasikan tadi bahwa ada tahapan sita eksekusi gitu, satu saja tadi tahapannya, makanya menimbulkan pertanyaan bagi kita gitu bahwa barangkali sekaligus itu permohonan eksekusi real itu dengan duangsom kan begitu tadi. Jadi bagaimana ini lebih pasnya seperti apa gitu. Saya sekaligus bertanya itu, sekaligus juga menyampaikan pemahaman gitu yang belum fix itu gitu. Terima kasih Pak. Baik Pak Bang Yengki atas pencerahan dan pertanyaannya. Jadi hampir sama dengan tadi jawaban yang disampaikan pemateri bahwa untuk permohonan eksekusi itu 2 tahapan ya. Jadi tahapan pertama eksekusi realnya, tahapan kedua untuk permohonan eksekusi sita duangsomnya. Mungkin juga menjadi pertanyaan kepada para pihak, bagi para pihak bagaimana sebuah permohonan eksekusi itu bisa dari satu putusan 2 kali permohonan eksekusinya gitu kan. Apakah menjadi tidak efektif pelaksanaan eksekusi itu kalau memang harus 2 kali? Kenapa nggak sekaligus saja? Katakanlah permohonan eksekusi itu dari awal ketika dia membayar panjar biaya eksekusi ditentukan. Kalau misalnya eksekusi tidak terlaksana, itu berlanjut ke eksekusi duangsom. Termasuk tadi penentuan insidentil itu seperti apa teknisnya yang ditanyakan oleh Pak Yengki. Barangkali Ibu Ermanita mau menjelaskan terlebih dahulu. Silakan Ibu. Ya, baik. Pak Yengki, ya saya dulu bertanya ke Pak Yengki, nih Pak Yengki tanya balik ke saya, bingung saya ini. Ya. Jadi seperti saya katakan di awal ya, Bapak Ibu, walaupun saya membahas ini ya bukan berarti saya juga mengerti sepenuhnya gitu ya. Baik. Ini juga merujuk kepada ada beberapa buku juga yang membahas tentang duangsom gitu ya. Saya juga ketika mengerjakan ini juga nggak riset-riset amat gitu kan. ya pendekatannya juga kualitatif ya kepada teori gitu ya. Ini saya, kalau saya tidak salah ini saya merujuk ke bukunya Pak Cik Basir ya. Mungkin Bapak Ibu pernah pernah dengar mungkin ya. Ketua Kayu Agung sekarang ya? Iya, Pak Ketua Kayu Agung ya kalau nggak salah ya, Pak, kepada Pak Cik Basir ini. Jadi saya bingung juga nih mau jelasnya gimana dia, karena ngutip ini. Ngutip dari bukunya Pak Cik Basir gitu ya. Cuman ya mungkin saya bacakan saja kali ya Pak Yengki ya, isinya ini ya. Mungkin teman-teman nanti silakan berpendapat gitu ya. Jadi ketika sidang insidentil itu, apabila tergugat hadir memenuhi teguran atau unmanning, maka dilakukan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama, panitra, dan pihak tergugat. Dalam sidang insidentil tersebut, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan kepada tergugat mengenai adanya permohonan eksekusi atas hukuman duangsom dari pihak penggugat, dan sekaligus menyampaikan teguran atau unmanning kepada tergugat agar ia memenuhi amar putusan pengadilan berupa duangsom dalam waktu paling lama 8 hari sebagaimana ketentuan pasal 207 RPG
atau 196 HR. Jadi begitu Pak Yangki bunyinya. Gimana ini memahaminya ini? Silakan. Baik, Saya Bapak Ibu lempar sekalian, ke teman-teman. untuk menghidupkan suasana diskusi ini, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang akan memberikan tanggapan, tambahan, pendapat yang berbeda. Silakan. Sebelum tanggapan, Oke. sebelum dari yang lain. Oke, Ya siap, kan, siap. masalahnya itu kan begini. Di dalam amar disebutkan gitu, Ya. penghitungannya sejak penetapan eksekusi. Bukan, Pak. Dalam amar, sebentar, tadi yang saya baca itu sejak Al-Maning, Pak. Kalau begitu Bu Ermanita ya? Coba. Hitungnya sejak Gimana, Al-Maning Bu di dalam amar itu kalau nggak salah. Penghitungannya? Sejak amar. Amar Hadonah ya? Nah, Iya, ini amar ya. Hadonah ini. Sejak Al-Maning kan, Bu ya? Iya. Al-Maning, Pak, bukan penetapan eksekusi, Pak. Oh, sejak itu ya? Iya, sejak Al-Maning dilakukan, tanggal Al-Maning iya. gitu. Oh, sejak penetapan tanggal Al-Maning oleh Pak Ketua ya? Iya, Oh, jadi gitu. Al-Maning dulu. Iya sih. Ya, ini tetap saja menimbulkan masalah karena ditetapkan Al-Maning ya karena kita proses persidangan itu cepat ya, sederhana. Ya, barangkali 2 minggu ya, 2 minggu, kemudian Al-Maningnya 8 hari gitu. Itu uangnya berapa lah baru itu maksud saya itu tetap mau bagaimana permohonannya ini gitu, apakah real saja dulu atau memang sekaligus dua-duanya untuk efisiensi, apalagi ada pendapat menyatakan tidak boleh 2 kali permohonan eksekusi begitu. Nah, tapi ketika kita sebutkan ketika langsung kita sita gitu. Nah, bagaimana menghitung jumlahnya itu? Harta sebesar apa? Sebesar apa harta yang kita cari itu gitu? Itu yang menimbulkan pertanyaan itu. Misal 100.000 sehari ya. Kalau 2 minggu baru 14 hari. Tambah 8 hari gitu. Itu baru 22 hari kan? Berarti kita baru mengejar gitu, baru mengejar sebulan lah. Sekitar sebulan kan? Iya. Nah, itu yang maksud saya itu, bagaimana kita merasionalkannya itu agar permohonan eksekusi real itu sama dengan eksekusi pembayaran luangsom tersebut begitu. Nah, sehingga nanti itu memang apakah memang logis gitu sekali saja permohonannya itu gitu. Nah, untuk kemudian klop nanti berapa harta yang akan kita kejar itu gitu. Atau memang rasionalnya 2 kali atau tetap sekali tapi harus ada pemberitahuan nanti gitu kapan dia mau eksekusi luangsom itu begitu. Barangkali itunya Pak. Kita diantara yang perlu kita diskusikan ya. Iya. Mungkin kalau gambaran saya menambahkan juga barangkali nanti kalau memang tadi ada sidang eksidentil mungkin itu tahapan unmanning. Dalam unmanning itu mungkin disampaikan kepada pihak termohon eksekusi bahwa kalau Anda tidak menyerahkan anak si A misalkan, seorang anak ini, saya berikan waktu misalkan 1 bulan atau 2 minggu. Nah itu dihitunglah sejak unmanning itu. Kalau misalkan dalam 1 bulan ke depan, saudara tidak melakukan menyerahkan, itu berarti dihitung pembayarannya. Kalau 1 minggu berarti hanya 1 minggu kan, anak diserahkan, dia juga harus bayar. Tapi kalau misalnya setelah unmanning dia langsung menyerahkan, berarti kan tidak ada proses pembayaran sejumlah uang itu karena ada luangsom. Tapi kalau misalnya saya baru bisa menyerahkan 14 hari ke depan, berarti saudara harus membayar 14 hari kali 100.000 kalau memang dihitungnya 100.000 per hari, plus anak yang harus diserahkan. Jadi dalam unmanning itu barangkali nanti disampaikan kepada pihak termohon eksekusi, saudara kapan bisanya? Karena ini sudah mulai dihitung, argonya berjalan kan, setelah unmanning itu selesai, argo berjalan. Kalau 1 bulan saudara mau menyerahkan, 1 bulan itu dikali 100.000 kali 30 hari, plus anak diserahkan, kan seperti itu. Jadi bisa jadi dua-duanya, anak itu diserahkan, terus juga uangnya juga dibayar gitu. Tapi kalau memang dia tidak mau menjalankan luangsomnya ya karena tadi pressure-nya, tujuan luangsom itu pressure, berarti langsung diserahkan anak itu di saat unmanning. Barangkali gambarannya seperti itu Pak Yangki, tapi ini juga belum fix apa yang saya sampaikan apakah seperti itu karena belum punya pengalaman. Barangkali di antara Bapak Ibu sekalian ada yang mau menambahkan atau punya pengalaman memang terhadap pelaksanaan eksekusi hadonah dan luangsom ini. Mangga silakan
ibu-ibu, bapak sekalian. Pak Albiza, Ponorogo, monggo. Iya, Pak Amrullah Arsad. Silakan Pak Amrullah, di-unmute, Pak. Silakan Pak Amrullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Ibu Hermanita. Ya. Bukan sebagai penyaji, tapi sebagai penulisnya. Alhamdulillah bukunya luar biasa. Walaupun jujur saya belum khatam di sana. Pas bukunya itu datang ketika kami sedang menangani perkara terkait itu. Jadi pas-paslah momennya Ibu Hermanita keluarkan karyanya. Saya sedikit berbagi pengalaman. Ketika kami menangani perkara itu kan yang disampaikan Ibu penyaji tadi itu kan kalau kondisi perkaranya mulus-mulus, artinya dari segi ekonomi lancar atau apa, tapi kondisinya akan berbeda ketika itu adalah dari golongan ekonomi lemah. Sehingga ketika itu diajukan oleh pihak, kemudian di dalam juga kami lihat bahwa pekerjaan dari suami itu nelayan dengan penghasilan hanya sekian, diminta sekian, sehingga yang kami lakukan tentu yang pertama tidak mempertimbangkan tadi duansonnya itu, tetapi untuk supaya pihak juga tidak kecewa, yang kita lakukan adalah melakukan pendekatan pas keputus ini ditetapkan sebagai penegang hak asuh anak, tetapi duansonnya tidak dikabulkan, tetapi kemudian kita menyarankan dan kita juga berkoordinasi dengan di sini kebetulan ada lembaga pemerhati perempuan dan anak. Kalau mereka pernah meminta secara sukarela melalui aparat pemerintah, kemudian polisi, itu ternyata tidak efektif karena di sini ente mau bayar berapa, saya usahakan jual pulau ente ini saya jual, tapi anak jangan saya kasih. Itu juga jadi pertimbangan. Sehingga ketika itu kemudian diturunkan pemerhati anak dan perempuan, ternyata sangat efektif, diserahkan secara sukarela anaknya. Walhasil tidak ada eksekusi anak lah saat itu, diserahkan secara sukarela. Cuma kemudian yang menjadi tanda tanya kami dan yang mungkin menjadi pertanyaan juga untuk Ibu penyaji, tadi kalau tidak salah disebutkan bahwa dalam menentukan besaran duanson itu dilihat dari kemampuan dari tergugat, berarti itu prosesnya kan selama berjalan. Nah tentu ketika ingin melihat besarannya perkaranya, kita juga antisipasi nanti ketika mau dieksekusi, kira-kira barang tergugat, si tergugat ini apa yang menjadi jaminan, sehingga menurut kami itu perlu di dalam gugatannya itu menyebutkan hartanya punya ini. Tetapi kalau itu dari awal tidak ada harta, tidak diketahui hartanya apa, pekerjaannya juga diakui hanya ya ojek yang setiap hari 10.000, itu kan rasanya sia-sia juga. Atau mungkin bagaimana teknisnya kalau kondisinya seperti itu. Kemudian tapi anggaplah saya berasumsi kemudian ternyata tergugat ini ada harta misalnya. Perlu juga kah itu kita lakukan desente? Ini kaitannya dengan taksiran harga juga mungkin. Nah, kemudian juga eksekusinya nanti ketika ini hak asuh anak tidak bisa, kemudian nanti akan dilakukan eksekusi terhadap harta. Dan kemudian juga nanti kan ada juga CB ya. Berarti itu kan perlu juga desente berarti Ibu Hermanita itu ya. Walaupun mungkin perkara pokoknya dalam tanda kutip hak asuh anak, tetapi kan ada kaitan embel-embel di belakangnya. Duanson yang salah satu adalah jaminan dari harta dari tergugat itu tadi. Berarti itu perlu juga. Ini catatannya kabur-kabur, ini saya lupa lagi. Untuk sementara mungkin itu nanti saya lanjut. Baik, makasih Pak Amrullah. Jadi pengalaman Pak Amrullah itu hanya sampai memutus, tapi duansomnya tidak dikabulkan gitu Pak ya? Tidak dikabulkan walaupun anaknya berhasil diserahkan. Ya, alhamdulillah tanpa duansom artinya anak bisa diserahkan gitu ya. Ya.
persoalan tadi kita tentang bagaimana permohonan eksekusi, nampaknya belum ada yang bisa memberikan sharing pengalaman tentang permohonan eksekusi Doang Som ini, tapi malah Pak Abdullah malah memberikan pertanyaan baru tentang bagaimana misalnya objek itu apakah harus disentuh dulu ketika akan dilakukan eksekusi. Baik, sebelum ke penyaji, ke pemateri, barangkali ada Bapak Ibu sekalian yang akan memberikan tanggapan, tambahan yang berbeda. Silakan Pak Ketua, Pak Anton barangkali, silakan. Ya. Terima kasih, moderator. Ya, berkaitan dengan materi yang disampaikan tadi, justru saya merasa justru yang jadi masalah itu adanya terhitung sejak unmanning. Justru diktum itulah yang menjadi pertanyaan, eksekusinya jadi berapa kali? Bukankah prinsip Doang Som itu sepengetahuan saya terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, kan begitu? Nah, muncul diksi dalam diktum bahwa terhitung sejak unmanning itu yang akhirnya mengembangkan pemikiran kita jadi berapa kali eksekusi itu dilakukan. Itu yang ada dalam pemikiran saya sekarang. Kemudian yang kedua, sepakat saya dengan apa dikatakan moderator tadi, mungkin yang dimaksud di sidang insidentil tadi adalah proses unmanning yang dilakukan, jadi penyebutan versi Cik Basir mungkin itu adalah sidang insidentil seperti itu, tapi pada prinsipnya saya yakin itu yang dimaksud beliau adalah unmanning yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan. Kemudian ada permohonan ada penetapan sita eksekusi yang dilakukan terhadap barang-barang milik tergugat. Apakah itu diajukan saat pertama kali gugatan diajukan atau saat permohonan eksekusi itu diajukan? Saya cenderung memang bahwa barang-barang yang diajukan itu untuk dilakukan sita eksekusi terhadap milik tergugat itu diajukan saat permohonan eksekusi itu diajukan, Pak. Permohonan eksekusi itu diajukan, penggugat sudah menyertakan barang-barang apa saja milik tergugat yang bisa dilakukan eksekusi. Saya cenderung seperti itu. Cukup mungkin dari itu. Baik, terima kasih Pak Anton. Tadi sempat juga disampaikan oleh pemateri bahwa sebelum hakim memutus perkara Doang Som ini, kan hakim harus mempertimbangkan betul berapa kekayaan yang dimiliki, asetnya berapa, dan kemampuan dia untuk bayar. Sehingga selain kemampuan untuk bayar, kemudian aset-aset apa yang dimiliki oleh si termohon eksekusi atau si tergugat itu. Kan kalau misalnya tergugat tidak punya apa-apa juga, saya yakin hakim tidak akan mengabulkan permohonan Doang Somnya gitu kan. Atau hakim tidak akan serta-merta memberikan putusan ex officio-nya itu tentang Doang Som. Itu barangkali sebagai tambahan juga terkait tadi masalah desente atau kapan permohonan eksekusinya itu, sita eksekusinya dilakukan. Kalau presinya Pak Anton tadi ya setelah di saat permohonan eksekusi disampaikan, tidak kemudian saat proses berjalannya pemeriksaan perkara. Itu barangkali tambahannya dari Pak Anton dan saya. Silakan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau menanggapi sebelum ke pemateri. Silakan. Pak Ajis dari Tanggamus, silakan Pak Ajis. Gimana Pak Ajis? Di-unmute dulu Pak Ajis. Oh Pak Taufik, sorry. Pak Taufik, raise hand Pak Taufik tadi. Ya terima kasih izin, ya, saya nggak bisa pakai HP ini, nggak nampak di layar. Kalau saya hidupkan layarnya suaranya malah jadi ngeliat sebentar. Suaranya khas ini dari Ngamprah, silakan Pak Taufik. Terima kasih Pak Wakil. Sama-sama Wakil. Calon Wakil Ngamprah. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Ibu Ermanita Alvia selaku pemateri. Tapi saya mulai dari yang ekstrim dulu ini. Terus terang apa saya yang kurang menyimak atau gimana? Dari awal saya belum melihat bahwa solusi Doang Som diterapkan dalam perkara hadana ini merupakan suatu solusi cerdas. Artinya solusi yang betul-betul menyelesaikan masalah tanpa masalah. Terus terang saya melihat ini prinsipnya seperti menyelesaikan masalah dengan menimbulkan masalah yang baru. Doang Som ini gitu. Kita harus sadari juga perkara hadanah ini sebenarnya kan perkara yang berhubungan dengan hati.
tidak gimana, saya belum melihat bagaimana pemateri meyakinkan kita semua bahwa Duansom ini merupakan satu solusi bagaimana supaya hadonah itu bisa dilaksanakan secara sukarela. Bagaimana supaya putusan hadonah itu bisa terlaksana begitu. Kalau dalam pemikiran sederhana saya, Duansom ini nggak ada pengaruhnya diterapkan dalam perkara hadonah, karena bagi siapapun kalau udah persoalan anak, apapun akan dikorbankan, nggak ngaruh. Kalau dia orang yang tidak mampu, masalah juga diterapkan Duansom. Bagi orang yang mampu ya silakan aja ambil, asal anak jangan tetap dengan saya gitu. Jadi nggak ada efeknya kalau menurut saya pribadi gitu dalam pandangan tataran manusia awam, masyarakat biasa gitu. Iya, dipulangkan lagi ke pemateri ini. Oke. Saya belum menemukan ini betul Duansom ini merupakan sebuah jalan keluar dalam penerapan eksekusi hadonah, perkara hadonah ini. Yang ada nampaknya berbagai macam kelumit, itu udah ada eksekusi, nanti ada eksekusi lagi, gitu. Seperti itu. Baik. Terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih Pak Taufik. Nampaknya Pak Taufik tidak memberikan tambahan tentang bagaimana proses atau mekanisme permohonan eksekusi tadi. Pak Taufik kemudian malah mempertanyakan konsep atau filosofi dasar dari pelaksanaan Duansom untuk hadonah. Apakah kemudian hadonah Duansom ini menjadi efektif atau tidak gitu kan, karena menurut Pak Taufik menjadi bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah, malah menimbulkan masalah baru. Barangkali kita akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Hermanita. Bagaimana filosofi Duansom itu kan bisa jadi sebetulnya Duansom itu bukan hanya ke hadonah. Pada saat misalnya ada pihak yang menginginkan barang, misalnya semacam harta bawaannya, katakanlah dia punya harta bawaan mobil, ternyata mobilnya itu setelah cerai seorang istri dibawa kabur oleh suaminya misalnya, tidak diserahkan ke istrinya, itu juga kan bentuknya penyerahan barang, bukan pembayaran sejumlah uang. Apakah juga itu efektif ketika Duansom itu dipraktekkan, diterapkan pada persoalan penyerahan barang, selain penyerahan anak gitu. Barangkali itu Pak, Ibu Hermanita silakan. Ya, aduh ini diserang ini. Nyata jauh. Ini bukan ujian tesis, bukan ini. Ya, ini lebih dari sidang tesis ini. Baik ya, Bapak Ibu. Jadi dari awal juga saya sudah menyatakan ya bahwa walaupun ada nama saya dalam buku ini, ya bukan berarti saya juga paham sepenuhnya gitu ya. Nampaknya Pak Adin ini nanti menghadirkan Pak Mungkiarto ini biar clear ini kayaknya. Biar memuaskan Siap. Jawabannya nanti terhadap pertanyaan teman-teman ya. Apa ya, bingung ini mau jawabnya gimana ini. Itu tadi pendapat Pak Taufik ya. Iya. Urgensinya. Ini kan awalnya itu apa ya? Wacana mungkin ya barangkali gitu. Wacana atau apa ya? Tawaran lah. Tawaran lah. Seperti itu ya. Supaya jangan sampai ketika eksekusi anak itu harus melibatkan aparat keamanan gitu ya. Tapi ya benar juga tadi kata Pak Taufik, kalau dia sebodoh amat gitu ya, yang penting anak sama saya nggak bisa berkata-kata gitu. Kalau tetap kekeh gitu ya, mau ditentukan Duansom berapapun, jika memang tetap dengan pendiriannya bahwa anak terhukum ya bagaimana gitu ya. Saya bingung ini Pak Adin, mungkin teman-teman lain bisa menjawab, mungkin menambahkan. Oke. Terima kasih Ibu Hermanita. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang mau menambahkan. Prinsipnya kan eksekusi itu mau dia menolak atau tidak, karena itu sudah sebagai putusan hakim pengadilan, maka mau tidak mau ada unsur paksaan di sana. Jadi selain dia harus bayar, juga dia harus menyerahkan. Dengan cara seperti apa, kalau melibatkan aparat keamanan atau tidak,
Tapi tetap putusan pengadilan itu harus dijalankan seperti itu kalau jawaban saya. Karena langkah eksekusi itu kan sebetulnya upaya terakhir pada para pihak untuk menjalankan isi putusan. Saya kira itu nanti bisa ditambahkan barangkali Pak Huda Lukoni, Gus Huda, silakan. Gus Huda mau menambahkan? Pak, ya. Ya, oh Pak, ya Banggi dulu, silakan Banggi. Oh ya, sedikit nambahkan. Ya, yang jelas saya setuju sama pemakalah ya, pemateri ya, bahwa pembebanan Doangsom ini salah satu solusi ya. Ya karena ada pembebanan uang kan, ada pressure-nya di sana gitu. Jadi ada memang salah satu solusi. Akan kepikiran kalau kita dihukum Doangsom gitu, akan kepikiran kalau saya tak serahkan setiap hari saya kena segini. Jadi jelas ini adalah salah satu solusi, itu makanya muncul di dalam hasil Rakernas. Tetapi ada juga upaya-upaya serius yang selalu dibicarakan oleh petinggi-petinggi kita tentang bagaimana melaksanakan eksekusi real terhadap anak ini. Belakangan kan kita tahu ada hasil rakor Badilak itu yang merekomendasikan peserta rapatnya kan Yang Mulia Hakim Agung juga di sana begitu. Kalau seandainya belum terlaksana gitu, anak ini dipindah-pindahkan, memungkinkan untuk melaksanakan eksekusi real terhadap Hadonah itu tanpa memberitahukan si termohon eksekusi. Itu ada dalam hasil rakor Badilak. Ya. Jadi maksud saya eksekusi real ini tetap tetap harus dipikirkan cara-caranya yang soft gitu ya untuk mengambil anak itu dari si termohon eksekusi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dijelaskan tadi, kenapa muncul pertanyaan saya tentang sidang insidentil itu? Kalau saya tidak salah tadi, bahwa unmanning itu ada, itu wajib, itu udah jelas lah. Ya, 8 hari itu jelas gitu. Karena itu mah rangkaian eksekusi pokok itu. Apapun jenis eksekusinya, unmanning itu harus ada. Tetapi ada di dalam unmanning itu disebutkan tadi sidang insidentil, kalau saya tidak salah, ada penetapan keingkaran menjalankan eksekusi. Itu yang menimbulkan pertanyaan saya itu, di dalam sidang insidentil itu gitu, nanti akan keluar produk penetapan ingkar menjalankan eksekusi. Ini yang jadi pertanyaan saya itu gitu. Bukan bukan masalah dia di fase mana, bukan itu sesungguhnya yang saya tanya itu. Fasenya jelas itu, sidang insidentil itu pastilah di fase unmanning gitu. Tapi yang saya tanya urgensinya itu sidang insidentil yang produknya penetapan keingkaran termohon eksekusi menjalankan eksekusi. Begitu, apa perlu lagi itu ada penetapan keingkaran itu? Sudah dalam amar kan sudah ada. Itu sebenarnya yang saya tanya tadi. Oke, terakhir. Jadi saya melihat begini Pak Aman. Ya. Kalau menurut saya ya, rasionalnya itu permohonan eksekusi real saja dulu gitu. Nah, jadi itu Doangsom itu pressure lain itu begitu. Pressure lain. Kalau pemahaman saya ya, kalau pemahaman saya ya, boleh ini kawan-kawan nanti pemahaman lain gitu. Itu Doangsom gitu. Itu boleh saja belakangan itu permohonan eksekusinya itu selalu akan menjadi tekanan kedua itu, tekanan kedua. Nanti ajukan permohonan eksekusi dulu, lalu nanti ya pikirkanlah eksekusi realnya bagaimana melaksanakannya. Toh bahwa termohon eksekusi sudah ditekan dengan amar Doangsom, terserah majelisnya mau menghitungnya sejak putusan BHT atau sejak ditetapkan unmanning oleh ketua, terserah sebagaimana disampaikan oleh pemakalah tadi. Tapi permohonan eksekusi pertama menurut saya adalah eksekusi real kok, fokus saja ke sana. Lalu nanti kalau memang sudah kena termohon eksekusi itu dengan amar Doangsom itu, terserah bagi pemohon eksekusi apakah nanti ia akan mau dimohonkan pula eksekusi pembayaran sejumlah uangnya itu atau tidak, dan itu boleh eksekusi kedua menurut saya. Nah, ketika kita ada pembinaan oleh Yang Mulia Hakim Agung gitu, ada dibicarakan kemungkinan eksekusi kedua itu.
Tepatnya ketika kantor lelang KPKNL tidak mau melaksanakan lelang karena berita acara sita eksekusi berbeda luasnya dengan yang ada di dalam amar. Itu kan direkomendasikan agar ada penetapan ketua yang membatalkan berita acara sita eksekusi dan penetapan sita eksekusi untuk kemudian diulang permohonan lelangnya kembali. Jadi 2 kali lelang itu bukanlah suatu yang diharamkan gitu. Jadi untuk logisnya kalau menurut saya gitu, di awal itu permohonan eksekusi real saja dulu. Jadi pengadilan fokus dia bagaimana melaksanakan eksekusi anak, tentu dengan memikirkan eksekusi yang memperhatikan psikis anak tadi. Nah, dalam waktu bersamaan itu pembebanan itu tetap ada dan itu boleh nanti kapan saja diajukan. Kalau setahun belum dilaksanakan ya boleh setahun berikutnya diajukan begitu. Kalau sudah untuk eksekusi duangsom itu maka mekanismenya sama seperti mekanisme permohonan eksekusi pembayaran sejumlah uang itu, yaitu dengan menyebutkan mana hartanya dan sudah berapa yang sudah harus dieksekusi. Itu sementara begitu. Nah, itu pandangan sementara begitu Pak Ahmad. Makasih. Baik, terima kasih Pak Yengki atas pendapat dan pandangannya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya sebagai moderator tadi sebetulnya membagi beberapa sesi, tapi sesi pertama ini ternyata melebar ke persoalan yang lain. Jadi pertanyaan Pak Hamid itu ternyata ditambahi lagi oleh beberapa teman-teman. Mestinya kita tadi kelompokkan dulu, selesaikan dulu persoalan Pak Hamid. Ini kekurangan saya sehingga melebar, mohon maaf Pak Hamid. Jadi jawabannya kita mengalir seperti ini saja. Ada beberapa tanggapan dari teman-teman langsung ditanggapi sekaligus memberikan pertanyaan gitu. Sehingga saya tidak berani menolak Pak Yengki bertanya, kemudian Pak Anton juga tadi bertanya, Pak Taufik gitu. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan sendiri, nanti teman-teman silakan simpulkan saja bagaimana pendapat yang paling tepat misalnya ketika Pak Yengki berbicara bahwa permohonan eksekusi itu bisa 2 kali, artinya setelah permohonan eksekusi tidak berjalan, maka dilakukan permohonan yang kedua terhadap duangsomnya. Sementara tadi saya berpendapat bahwa ya cukup sekali saja untuk efektivitas administrasi perkara permohonan eksekusinya. Itu barangkali saya sebagai moderator, mohon maaf kalau memang pembawaan saya kurang berkenan. Ini kita masih harus disepakati dulu, awalnya saya mengagendakan sampai jam 11 siang, untuk acara ini. Kalau memang disepakati kita cukup bisa sampai jam 11. Setelah itu kita stop, hanya sifatnya silaturahmi saja karena beberapa teman harus melaksanakan sholat Jumat. Kita sepakati dulu apakah sampai jam 11 atau 11.30 ini Pak, Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Anton. Ya, silakan aja Pak. Oke ya, kalau mau bicara di-unmute aja. Ini jam 11 saja Pak. Jam 11, oke. Pak Anies, saja, Pak. Jam 11 ya? 11 saja, Pak. Oke, Ya, siap. Pak. Baik, kita hanya punya waktu tinggal 3 atau 4 menitan lagi. Selamat datang kepada Pak Dede Andi yang baru kelihatan. Barangkali Pak Dede Andi akan memberikan tanggapan terkait persoalan eksekusi adunah dan duangsom ini. Tanggapannya, selamat datang ke semuanya. Kayaknya habis diklat ini, banyak hal-hal baru nih, Mbak Ade. Lanjutkan. Mohon maaf, baru gabung. Ibu Lia barangkali mau menanggapi atau punya pengalaman khusus? Gabung juga, jadi masih agak-agak roaming. Iya. Iya, nanti untuk lengkapnya saya dengar di rekaman saja. Malah mau bertanya ini gimana, boleh nggak? Boleh, silakan. Nanti dicatat, disampaikan ke pemateri. Silakan Bu Lia. Tapi yang suami istri kan 2 di sini Pak Din. Oh iya. Bu, nampaknya Pak Taufik, Bu Marnanya menghilang, ini nggak kelihatan di layar ini. Din, saya kira ini udah mau ditutup. Jadi tadi saya pertanyaannya saya kirim ke chat pribadi. Japri ya. Baik. Terima kasih. Belum dibahas, tapi kalau sudah dibahas, mohon maaf karena nggak tahu ceritanya tadi. Baik, terima kasih Ibu Lia. Pak Taufik, saya kira tanggapannya sudah sangat luar biasa, artinya mengkritisi kembali sejauh mana urgensi duangsom itu, karena
saya melihat dari antara Bapak Ibu sekalian belum ada yang pernah mengeluarkan atau menjatuhkan putusan duangsom sepertinya. Jadi tidak ada yang rata-rata ditolak itu. Rata-rata ditolak karena bukan berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang ya. Makanya rata-rata ditolak karena duangsom ini pada prinsipnya penyerahan barang bukan pembayaran sejumlah uang. Jadi kalau pembayaran sejumlah uang tidak bisa dikabulkan permohonan duangsomnya. Barangkali itu saja karena waktu juga sudah jam 11 siang bagi teman-teman yang daerah tengah, wilayah tengah dan timur sudah harus melaksanakan sholat Jumat. Saya atas nama moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal atau kalimat paparan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ermanita Alvia sebagai materi yang telah mempersiapkan mungkin jauh-jauh hari karena acara ini sudah terus. Ini Bu Ermanita sudah siap sejak lama. Apalagi bukunya sudah beredar luas. Kepada Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada siang hari ini juga saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya berpartisipasi meramaikan kajian kita perdana ini. Mudah-mudahan untuk kajian-kajian ke depan kita bisa hadir semuanya sesuai dengan agendanya masing-masing sehingga kita bisa selain bersilaturahmi juga menambah wawasan dan berbagi ilmu pengetahuan di antara kita semua. Itu saja barangkali. Atau sebelum saya tutup, Bu Ermanita ada closing statement dari Bu Ermanita, silakan. Iya, sedikit berbicara ya Pak Adin ya, Bapak Ibu semua. Baik, saya ucapkan terima kasih ya. Ini walaupun mungkin penyampaian saya ataupun juga pertanyaan teman-teman tidak terjawab oleh saya gitu ya. Ini juga karena terbatasnya pengetahuan dan juga kemampuan saya untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Mungkin untuk untuk lebih lebih memuaskan, mungkin nanti ada tapi entah ini bisa apa tidak ini ya, mungkin menghadirkan penulis utamanya ini. Mungkin nanti bisa jawabannya mungkin bisa dapat lebih memuaskan gitu ya, karena saya juga menyadari kekurangan saya masih sangat banyak gitu ya, pengalaman pun juga tidak ada ya, ini hanya dan juga tidak pernah mengira bahwa ini akan menjadi sebuah buku karena ini hanya tugas untuk menyelesaikan magister saja sebenarnya, bukan karena saya paham betul juga tidak, atau saya istilahnya berpengalaman ya lebih-lebih itu juga tidak. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak Ibu seandainya penyampaian saya di kajian perdana ini mungkin tidak tidak maksimal gitu ya, tidak maksimal dan tidak juga sepertinya memberikan kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu. Ya itu saja Pak Adin, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ermanita. Memang kita serahkan kepada pendapat Bapak Ibu sekalian, karena dalam putusan pun kita bisa dissenting opinion, kita bisa berbeda pendapat. Silahkan nanti dalam prakteknya Ibu Bapak memberikan pertimbangan hukumnya masing-masing sesuai dengan argumentasinya masing-masing, pemikirannya masing-masing. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri forum ini, kajian ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada host utama Pak Anton sebagai ketua untuk bagaimana mekanisme selanjutnya, apakah forum ini, Zoom meeting ini langsung ditutup atau dibuka saja untuk sekedar silaturahmi, say hello kepada teman-teman di berbagai pelosok Nusantara. Silakan Pak Anton. Ya, terima kasih moderator. Yang pertama-tama saya ucapkan makasih. Salam hormat kami Ibu Ermanita, pembuka jalan bagi kami semua. Ternyata tidak sedakdikduk yang Ibu pikirkan kan gitu Bu. Tahu-tahu sudah diingatkan oleh moderator sisa 2-3 menit lagi kan seperti itu. Yang pasti terima kasih ilmunya, semoga membawa keberkahan untuk kita semua, dan terima kasih partisipasi dari rekan-rekan. Mudah-mudahan di kajian-kajian berikutnya kita bisa bertemu kembali. Tapi satu surprise bagi saya, nyentuh angka 33 dalam kajian pagi ini sudah sangat luar biasa. Kan beberapa kali kita pertemuan bahkan angka 30 pun tidak tersentuh. Tapi di kajian kali ini kita sentuh angka itu, dan mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa lebih meningkat lagi jumlah pesertanya. Terima kasih.